Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Hidayat dari BLKI Balikpapan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karburator. Karburator sendiri itu ada beberapa sistem. Di antaranya ada sistem pelampung, ada sistem kecepatan idle, kecepatan rendah, kecepatan tinggi primer, ada juga kecepatan tinggi sekunder. Untuk kecepatan, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang saya jelaskan cukup 4 itu. Oke, kita mulai. Untuk sistem yang pertama yaitu sistem pelampung. Sistem pelampung ini komponen-komponennya gak banyak. Yaitu ada ini floating, ini ada floating chamber di sini. Di sini ada floating chamber, terus di sini ada needle valve ya. Jadi needle valve ini itu adalah saluran masuk bahan bakar dari pompa bensin ke di sini floating chamber ya. Nah, jadi saat mesin hidup, bahan bakar akan masuk dari pompa bahan bakar ke floating chamber melalui needle valve ini. Nah, pelampung ini itu bersifat ringan, jadi dia akan mengikuti permukaan bahan bakar. Jadi ketika ada bahan bakar di dalam sini, ini akan naik terus sampai titik di mana needle valve itu tertutup. Jadi saat bahan bakar itu memenuhi ketika bahan bakar itu memenuhi ruang floating ini atau floating chamber ini, floating ini akan naik mengikuti permukaan bahan bakar dan menutup needle valve ini. Jadi needle valve ini, kalau misalnya ininya dibuka, ini needle valve ini akan tertutup oleh bagian floating yang ini ya. Jadi akan tertutup seperti ini, kalau kelihatan ya, itu dia akan tertutup seperti itu, sehingga tidak ada saluran yang masuk ke pompa. Maksud saya dari pompa ke floating chamber itu sudah nggak ada yang masuk. Nah, kapan bahan bakar akan masuk ke floating chamber? Yaitu terjadi pada saat bahan bakar di floating chamber mulai menurun atau habis, dan floating chamber ini kembali turun, sehingga needle valve ini kembali terbuka dan mengalirkan bahan bakar dari pompa bahan bakar ke floating chamber. Itu untuk sistem pelampung. Sekarang untuk sistem kecepatan idle. Pada saat kecepatan idle atau pada saat kendaraan baru hidup, bahan bakar akan masuk ke sini. Ini primary main jet ya, ini primary main jet. Dia akan masuk ke primary main jet, terus dia akan naik ke slow jet, bertemu dengan air bladder 1. Jadi dia bertemu udara lewat air bladder 1 sini, terus dia mengalir lagi ke economizer Z ya. Sini dia masuk ke sini, kemudian saat sini terus dia bertemu dengan air bladder 2. Nah, saat mesin mati, bahan bakar itu akan masuk ke dalam solenoid. Di sini tempat solenoid. Solenoid ini digerakkan oleh listrik ya. Jadi saat mesin mati, bahan bakar yang ada di economizer ini akan disimpan di solenoid di sini. Oke. Terus setelah dari economizer jet ini,
ini akan langsung dialirkan ke idle port. Ini terjadi pada saat kecepatan idle atau pada saat kendaraan baru dinyalakan. Ya, sebagai tambahan di sini ini ada IMAS atau idle mixture adjusting screw di sini. Nah, jadi kalau kelihatan ya. Oke, di sini nggak kelihatan ya, tapi di sini ini ya. Oke, kita lihat dulu. Oke ya, di sini kok kelihatan ada lubang kecil di sini. Nah, ini di sinilah tempat idle portnya. Jadi bahan bakar itu akan masuk lewat sini, akan keluar lewat sini lalu ke lubang bakar. Nah, saat pedal gas dibuka ya, saat pedal gas dibuka seperti ini ya, bahan bakar itu tidak hanya masuk melalui idle port, tapi juga ada yang masuk dari slow port. Kalau dilihat di sini, lihat ada lubang gitu kelihatan di bawah tuh. Saat ditutup gini dia tidak terlihat lubangnya. Lihat lubang di bawahnya idle port ini, lihat. Nah, di situ ada lubang yang lebih besar. Saat katupnya terbuka nih, ini namanya throttle ya, throttle valve. Saat throttle valve-nya terbuka adalah pedal gas diinjak sedikit tuh, ada sebuah lubang di tepat di bawahnya idle port itu. Nah, itulah yang disebut dengan slow port. Jadi bahan bakar tidak hanya masuk melalui idle port tapi juga melalui slow port. Nah, kemudian untuk kecepatan tinggi primer itu bahan bakar tidak lagi melewati slow jet dan economizer jet. Jadi bahan bakar itu langsung dari primary main jet itu langsung masuk ke dalam sini. Di sini ada masuk ke sini, dia langsung masuk dari primary main jet langsung keluar lewat primary main nozzle. Oke, saya ulangi. Jadi pada saat kecepatan tinggi primer, bahan bakar masuk melalui primary main jet, keluar langsung ke primary main nozzle. Jadi tidak lagi melewati slow jet dan economizer jet. Oke, itu pada saat kecepatan tinggi. Untuk melihat pada saat kecepatan tinggi primernya ya, tuh, itu pada saat di sini. Ini adalah kecepatan tinggi. Ini adalah pada saat kecepatan tinggi primer. Nah, ketika sudah berada di sini, kita lihat pada saat sudah seperti ini sudah masuk ke kecepatan tinggi sekunder. Karena throttle sekunder, ini secondary throttle valve-nya, ini secondary throttle valve itu ikut terbuka. Itu artinya ini sudah termasuk kecepatan tinggi sekunder. Nah, pada saat kecepatan tinggi sekunder ini ya, bahan bakar itu langsung masuk dari secondary main jet ya, secondary main jet yang ini ya, masuk ke sini secondary main jet, dia langsung ke nozzle. Di nozzle nanti dikabutkan juga. Nah, itulah sebabnya bahan bakar yang masuk menjadi lebih banyak, karena ada bahan bakar masuk dari main nozzle primer dan juga main nozzle sekunder. Oke. Ini dia sama-sama terbuka, jadi keduanya ini
mengeluarkan bahan bakar duanya ini. Oke, itu tadi penjelasan tentang sistem pelampung, sistem kecepatan idle, kecepatan rendah, kecepatan tinggi primer, serta kecepatan tinggi sekunder. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.